Kami satu-satunya partai politik di DPRD yang sejak awal menentang kenaikan tarif air bersih tersebut. Karena apa? Yang pertama, biasanya kalau mau menaikkan dalam bisnis ya, kalau mau menaikkan tarif atau mau menaikkan harga, biasanya ada dua faktor yang umumnya terjadi. Karena merugi atau karena memang perlu investasi dalam jumlah banyak, ya kan? Sehingga perlu menaikkan harga jualnya. Faktanya adalah Pamjaya ini sejak tahun 2017 tidak pernah merugi. Bahkan di 2024 untuk pertama kalinya dia dari 2017 sampai 2024 pertama kalinya dia memberikan dividen 62 miliar kepada Pemprov DKI Jakarta selaku 100% pemegang sahamnya. Nah, kalau sudah bisa bagi dividen berarti udah jelas dong punya keuntungan yang bisa disisihkan untuk sebagai laba bagi pemegang sahamnya. Lalu untuk apa dia di 2025 harus naikin tarifnya? Dan tarifnya ini jumlahnya juga cukup signifikan. Setahu saya minimal 30% dan ada yang 71%, bahkan ada yang kenaikannya 100%. Dan berikutnya Pamjaya akan berencana melakukan IPO untuk menambah dana lagi. Nah, kenapa? Pasti kan menjadi pertanyaan kan. Nah, kami sudah mengadvokasi. Pertama kami keberatan atas kenaikan tarif tersebut dan menolak ya, karena ada beberapa pertimbangan tadi bahwa sebenarnya Pamjaya tidak rugi. Lalu juga tarifnya menurut kami tidak berkeadilan, tentunya sangat tidak masuk akal kalau tiba-tiba naikin 30 sampai bisa 100%. Sebagai contoh di sini ada yang tinggal di Ancol, Ibu dan Bapak? Ada. Sis dan Bro? Tinggal di dalam kawasan Ancolnya. Kita Pademangan. Oh, Pademangan ya. Oke. Yang saya ambil contoh di sini adalah penghuni apartemen di kawasan Ancol, di Marina Ancol situ ya. Mereka dikenakan tarif untuk kawasan Ancolnya, dikenakan tarif sekitar 25.000 per meter kubik. Ditambah lagi dengan 20% biaya pemeliharaan dari kawasan Ancol. Karena kenapa kawasan Ancol perlu menerapkan itu? Karena kalau ada perbaikan, ada kerusakan, yang mengganti itu bukan Pamjayanya, tapi Ancolnya, sehingga mereka menambahkan 20% untuk biaya tadi. Jadi total-total kalau tinggal di apartemen di kawasan Ancol tersebut, mereka kena tarif airnya bisa mencapai kalau dibulatkan Rp31.000 per meter kubik. Kalau secara peraturan sudah ada aturannya. Tarif batas bawah berapa? Tarif batas atas berapa? Kalau dihitung, tarif batas atas itu hanya boleh maksimal Rp20.269 per meter kubik. Jadi ini sudah jelas melanggar. Kami sudah minta dilakukan revisi, tapi itu belum dilakukan dan kelihatannya kok sulit ya dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Walaupun ini sudah jelas nyata-nyata melanggar. Tuh. Nah, selain itu juga kesalahan kelompok pelanggan, di mana kelompok pelanggan apartemen dan kondominium itu seharusnya masuk sebagai kelompok pelanggan hunian, tapi ternyata dikelompokkan sebagai kelompok komersil atau niaga. Padahal kan hunian, nggak ada keuntungan yang diperoleh dari masing-masing penghuni apartemen tersebut, gitu. Tapi berkat advokasi kami juga, walaupun tadi kami belum berhasil ya, kita nggak bilang tidak ya, karena kami akan terus perjuangkan. Walaupun tadi belum berhasil memperjuangkan kesalahan kelompok pelanggan, lalu juga revisi tarifnya, paling tidak kami sudah membuat Pemprov DKI Jakarta dan Pamjaya melakukan penagihan yang lebih berkeadilan, khususnya pada penghuni rumah susun yang mungkin masuk kategorinya sebagai apartemen atau kondominium. Karena tadinya mereka itu dikenakan tarifnya itu adalah tarif progresif tertinggi. Jadi karena di setiap bangunan-bangunan gedung, baik itu rumah susun, perkantoran, mall, maupun apartemen kondominium, Pamjaya itu hanya naruh 1 meteran induk. Berbeda dengan kalau masing-masing rumah ya, setiap rumah kan punya 1 meteran induk. Jadi karena dia hanya 1 meteran induk di depan gedungnya, maka tagihannya adalah untuk seluruh gedung, tidak ke masing-masing unit rumah susunnya tadi. Dengan demikian maka semuanya akan kena tarif progresif tertinggi, tarif termahalnya, karena kan akumulasi pemakaian, pasti pemakaiannya di atas 20 meter kubik.
Sedangkan tarif PAM itu dibagi menjadi 3 kategori. Pemakaian 0 sampai 10 meter kubik, lalu di atas 10 sampai dengan 20 meter kubik, dan di atas 20 meter kubik. Jadi kalau tadinya itu semuanya dikenakan tarif yang 20 meter kubik, kalau apartemen itu berarti kenanya 21.500, sekarang mereka ditagih sesuai pemakaian. Nah, padahal sebenarnya harusnya ini dari awal yang dilakukan ya. Kan kita harusnya hanya bayar tarif air sesuai yang kita pakai. Tapi ternyata selama ini semua gedung itu bayar akumulasi pemakaian, sehingga selalu kena tarif yang lebih mahal. Nah, ini juga paling tidak ada sedikit sedikit keuntungan bagi warga, mereka tidak kena yang tarif progresif tertinggi sesuai pemakaian, sehingga harusnya tidak terlalu mahal. Sementara itu yang solusi yang terjadi saat ini, mudah-mudahan kami tetap optimis, kami tetap perjuangkan, mudah-mudahan ini akan ada perbaikan terhadap kebijakan-kebijakan yang pertama tidak berlandaskan hukum, dan juga yang kedua tidak berkeadilan bagi warga. Apalagi ini air adalah kebutuhan dasar, kebutuhan pokok.